Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Drown Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tata cara membuat gambar objek pohon. Oke, langsung saja, biar gak lama-lama. Sebelum melanjutkannya, sobat harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri pohon yang akan kita gambar. Pada umumnya pohon itu memiliki batang yang besar di bagian bawah dan juga mengecil di bagian atas. Oke, langsung saja. Dari bagian atas kita kecil dulu, kemudian kita tarik ke bawah dan itu mulai melebar sampai ke bagian akar. Nah, berapa banyak batang pohon atau cabang pohon yang kita buat? Ya, tergantung selera sih. Artinya kita nggak ada batasan tuh mau buat batang pohon seberapa banyak. Nah, kemudian di bagian bawah kita berikan akar. Akar kita menurut saya sih minimal ada 3 seperti itu. Jadi supaya lebih estetis seperti itu sobat. Kemudian di bagian daun. Nah, kebanyakan dari sobat atau mungkin yang sering saya temui ketika orang-orang tidak percaya diri untuk menggambar, mereka membuat daun itu yang tampak rata. Nah, sehingga tampak kurang estetis. Di sini bagaimana caranya? Kita harus membuat huruf U, sobat. Huruf U kita sambung-sambung dan kita sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Oh iya, untuk ujung cabang alangkah baiknya kita berikan daun yang menutup cabang tersebut sehingga cabang tersebut tidak seakan-akan hilang di tengah-tengah daun nantinya. Oke, kita buat objek pohon yang kedua. Di sini saya masih menggunakan teknik yang sama, saya hanya mengulangi lagi. Tapi di sini ada sebuah kesalahan nih sobat. Apa kesalahannya? Yaitu ada bagian pohon yang besar di bagian atasnya. Nah, jika seperti ini, apakah kita harus menghapus? Karena ini kan salah sobat. Nah, jawabannya adalah jangan dihapus dulu. Kenapa? Ketika kita menghapus, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi intinya jangan menghapus dulu, kemudian benarkan dulu dengan menggunakan pensil, dengan gambar yang kita inginkan. Kemudian kalau kita sudah benar, ya nggak masalah, kita lanjut saja. Artinya penghapusan kita akan lakukan nanti sobat. Sebenarnya ada 2 cara untuk membuat atau membetulkan bagian gambar kita yang salah. Yang pertama adalah momen saat kita membuat sketch seperti ini. Nah, yang kedua adalah saat kita memberikan outline atau penebalan garis dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Nah, di situ baru kita benarkan sobat. Kita lanjut ke daun. Daun masih tetap sama caranya, jadi saya buat huruf U mengelilingi sesuai dengan yang saya inginkan. Saya buat rindang sekali, ya nggak terlalu rindang, ya sedang-sedang aja sobat. Yang penting kita berusaha bahwa pohon kita itu ideal sekali untuk kita. Jadi ada bagian daun yang tidak terlihat, itu tandanya berarti daun tersebut ada di belakang dari batang tersebut. Jadi kalau misalkan dia ada di belakang, maka garisnya kita putus, kemudian kita lanjutkan di batang atau bagian yang tidak ada batangnya. Oke, lanjut ke objek ketiga yaitu pohon yang ketiga. Di sini saya buat style yang berbeda dan di sini banyak lekukan-lekukan, ujung ranting pun berbeda. Ujung ranting pun saya buat lancip dan di sini sangat berkelok-kelok. Kenapa? Saya ingin membuat sebuah pohon yang tampak nyata. Jadi sebenarnya tidak semua pohon memiliki struktur tubuh atau struktur batang yang mulus sobat. Jadi ada yang meliuk-liuk, mungkin ada yang kasar. Jadi kita tampilkan di sini. Nah, saya sekali gores ya sobat. Mungkin kalau kalian ada beberapa kali gores, ya nggak masalah. Yang penting kalau kita ingin percaya diri, ya kita harus berusaha terus dan karena bisa itu karena terbiasa. Di sini saya membuat model daun yang hampir sama dengan pohon yang pertama dan yang kedua. Cuman bedanya adalah di sini huruf U-nya lebih kecil sobat, lebih kurus. Jadi sehingga dia tampak sedikit berbeda, hanya sedikit. Oke, langsung saja saya buat pohon ini sangat penuh dengan daun dan berlapis-lapis. Oh iya, kalau kita buat berlapis-lapis sobat, itu akan menampilkan
bahwasannya pohon kita itu cukup rindang. Kalau kita hanya satu lapis kayak di pohon yang kedua, itu tampaknya kurang rindang kan, seperti itu sobat ya. Jadi saya buat yang cukup banyak di sini. Nah, kemudian di bagian batang saya buat alur-alur atau serat-serat. Di sini terdiri dari garis putus, kemudian ada titik, kemudian saya sesuaikan dengan bentuk atau lekuk tubuh dari batang yang saya buat. Nah, di sini coba saya tambahkan rumput ya sobat ya. Jadi membuat rumput itu simpel sekali. Kita buat garis-garis seperti itu. Oke. Di gambar ketiga sobat. Pohon di gambar ketiga sobat. Di situ ada sedikit yang mungkin saya rasa kurang enak untuk dilihat. Kenapa? Karena di situ batang pohon yang ada di tengah itu seakan-akan lebih kecil daripada yang atas. Nah, disinilah menurut saya kurang enak aja dilihat ya. Ya, bagaimana saya harus membetulkan? Dan di sini nanti saya akan membetulkan dengan menggunakan spidol atau pada saat pemberian outline secara langsung. Oke, langsung saja sobat. Saya berikan outline di sini. Saya menggunakan drawing pen 0,6. Kenapa saya menggunakan drawing pen? Kenapa tidak spidol? Ya tergantung kita punyanya apa saja sobat. Yang penting itu bisa kita gunakan karena pada dasarnya karya seni itu tidak istilahnya nggak harus kita beli, nggak harus sempurna, enggak lah. Yang penting apa adanya kita buat dan kita gunakan, asalkan itu fungsinya sama ya no problem. Lanjut saja. Oke, di sini saya percepat, saya buat garis outline sesuai dengan sketsa yang sudah saya buat sobat. Nah, di gambar ketiga saya membuat alur. Nah, di sini saya membetulkan karena saya rasa itu tadi sedikit melengkung dan sedikit kurus, jadi saya gemukkan langsung dengan menggunakan drawing pen. Kalau misalkan kalian kurang percaya diri, alangkah baiknya pakai di momen pertama, yaitu menggunakan pensil dan pada saat pembuatan sketsa di awal. Jadi tidak menggunakan spidol secara langsung. Tapi kalau kalian sudah percaya diri, ya nggak masalah. Saya tidak menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di batang pohon sobat. Jadi tetap saya buat meliuk-liuk layaknya pohon asli yang memiliki tekstur. Untuk outline saya berikan penebalan juga biar lebih tegas dan juga kelihatan indah gitu aja. Kita akan melihat dari ketiga pohon ini manakah yang nanti tampak lebih estetis atau manakah yang selera kalian. Silahkan komen di bawah. Oke, rumput pun juga saya berikan outline. Nah, kenapa kok saya kasih rumput sobat? Rumput ini menandakan bahwasannya pohon tersebut berada di atas tanah. Walaupun tidak saya berikan garis tanah, tetapi dia terlihat di atas tanah. Oke, masuk ke proses arsir. Ya, di sini adalah proses arsir sobat. Jadi saya menggunakan arsir menggunakan pensil 6B sobat. Kalau kalian punyanya 2B ya nggak masalah, itu saja yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita harus menentukan dulu dari mana cahaya itu berasal. Misalkan di pohon pertama, cahaya atau sumber cahaya berasal dari sebelah kiri pohon, sehingga saya akan memberikan arsiran berada pada sisi kanan pohon, seakan-akan bagian itulah yang tidak terkena sinar, seperti itu. Di bagian akar pun tidak lupa juga saya berikan arsiran. Nah, di sela-sela pohon seperti ini sobat, di sela-sela antar cabang saya berikan arsiran yang agak turun ke bawah sehingga dia akan tampak lebih dramatis gitu aja. Jadi bukan berhenti langsung, melainkan semakin kecil semakin hilang, seperti itu, semakin lancip lah.
Kemudian lanjut untuk mengarsir daun yang ada di pohon. Teknik arsiran itu macam-macam sobat. Ada yang garis, ada yang melengkung, ada yang benang ruwet, nah dan lain sebagainya. Jadi tergantung selera kita aja sih. Cuman saya biasanya menggunakan teknik arsiran seperti benang ruwet atau apa ya istilahnya kayak spiral gitu untuk memberikan arsiran pada daun. Kenapa? Karena saya rasa daun itu lebih cocok aja sih untuk arsiran model ini. Nah semakin ke atas saya berikan arsiran yang tipis. Jadi di bagian bawah saya tekan, di bagian atas tidak terlalu ditekan, sehingga akan menghasilkan gelap terang warna ya sobat ya. Nah disinilah sebuah pembelajaran atau latihan kita bagaimana cara kita memberikan tenaga pada pensil kita. Kalau misalkan kita pengen gelap ya berarti kita tekan, kalau nggak pengen gelap ya berarti ringan-ringan aja, nggak perlu terlalu ditekan sehingga menghasilkan warna yang gradasi warna ya yang estetis seperti ini. Lanjut di pohon yang kedua. Nah di pohon yang kedua ini saya berikan cahaya yang terbalik dengan gambar pohon pertama. Kalau di gambar pohon pertama cahaya matahari berasal dari sebelah kiri. Kalau di gambar kedua berarti cahaya matahari saya buat dari sebelah kanan. Oke, jadi bagian kirilah yang akan saya arsir sehingga dia warnanya lebih gelap. Saya berikan penekanan di sini ketika saya ingin warnanya lebih gelap. Kemudian saya gradasikan dengan tidak terlalu saya tekan. Kemudian jangan lupa di cabangnya saya tarik ke bawah sedikit. Semakin ke bawah semakin lancip dan semakin hilang, sehingga dia tampak lebih halus seperti itu. Nah kemudian memasuki arsiran pada daun. Saya membuat arsiran garis di sini sobat, supaya berbeda aja. Nanti sobat tinggal seleranya yang mana gitu aja, oke? Oke, di sini saya membuat garis-garis dari gradasi warna atau dari gelap ke terang, semakin ke bawah semakin terang. Nah di bagian dalam inilah menurut saya perlu warna yang cukup gelap karena ini kan di balik pohon ya. Jadi logikanya dia itu tampaknya pasti lebih gelap karena tidak ada cahaya yang masuk ke sana. Jadi intinya kita harus juga menggunakan insting sobat. Insting, logika, dan juga pengalaman-pengalaman di sekeliling kita. Kalau misalkan kita sering melihat objek-objek yang ada di sekeliling kita, kita peka, ya insya Allah kalau kita menggambar kita juga akan bisa membayangkan, berarti kalau misalkan dari sini berarti cahayanya dari mana, misalkan seperti ini bagian dan seperti apa. Nah di sini saya menggunakan arsiran yang seperti ini sobat. Jadi saya tekan di bagian ujungnya, kemudian saya tarik dan saya lepas sehingga arsiran saya itu akan tampak lancip sobat. Oke, saya ulangi lagi, semakin ke bawah maka semakin terang atau semakin tidak saya tekan. Di bagian atas saya buat bagian tengahnya aja yang gelap dan bagian samping atau menyampingnya lebih terang supaya ada variasi gitu aja sobat. Oke, selesai gambar kedua. Kita masuk ke gambar ketiga. Lupa sobat, belum saya outline. Oke, udah cukup. Lanjut saya berikan arsiran. Saya mengarsir bagian daun dulu sobat. Nah di sini arsirannya mungkin saya coba sama dengan gambar yang pertama. Jadi saya menggunakan benang ruwet atau istilahnya spiral ya kan. Jadi di sini bagian bawahnya gelap, bagian atasnya terang. Saya menggunakan pensil 8B sobat. Jadi dia kepekatannya lumayan. Kalau misalkan sobat pengen tidak terlalu gelap, ya kita pakai 2B aja sudah cukup.
Oke, sudah selesai, lanjut ke batang sobat. Nah, karena di sini batangnya memiliki banyak sekali alur atau banyak sekali garis, jadi intinya yang saya tebeli adalah bagian garis. Tentunya memiliki nilai estetis yang berbeda ketika pohon itu memiliki banyak garis ya sobat ya. Jadi sobat nanti bisa membedakan dengan gambar yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini saya juga menggunakan pencahayaan dari sebelah kanan sehingga bagian sebelah kirilah yang akan saya arsir. Tetapi sobat, karena banyaknya garis sehingga seakan-akan pohon tersebut itu memiliki tekstur yang naik turun. Jadi sehingga saya memberikan arsiran yang menurut saya sesuai feeling saya saja. Jadi ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap, ada yang agak terang, ada yang agak gelap. Nah, coba diperhatikan sobat, dan mungkin sobat juga mulai bisa mencoba sendiri di rumah ya. Oke, sekali lagi, cara ini bukan merupakan cara yang paling benar sobat. Saya hanya berbagi bagaimana cara membuat pohon yang estetis menurut saya. Jadi kalau sobat punya cara masing-masing, silakan diaplikasikan dan percaya dirilah. Insya Allah karya kalian pasti sangat luar biasa. Yang pasti kita harus sering-sering mencoba. Karena pada dasarnya bisa itu karena terbiasa. Nah, di sini saya memberikan sebuah goresan seakan-akan ini merupakan bayangan dari pohon itu, agar lebih hidup aja sobat suasananya. Nah, di pohon kedua saya juga berikan bayangan karena matahari dari sebelah kanan, maka bayangannya saya larikan ke sebelah kiri. Dan di gambar yang pertama, matahari dari sebelah kiri, maka bayangannya akan ke sebelah kanan. Oke, sampai di sini sobat. Manakah dari pohon tersebut yang menurutmu paling bagus? Silakan mencoba, dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di Drown Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.